Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Materi kita hari ini adalah selection sort. Jadi inti dari selection sort itu adalah mencari indeks maksimum dulu. Kemudian jika ditemukan indeks yang memiliki nilai paling minimal, kemudian ditukarkan dengan indeks sekarang. Jadi misalkan langsung contoh saja, di sini tersedia satu buah array indeks pertama atau indeks ke-0 dimulai dengan kotak yang paling kiri, yaitu dengan nilai 1. Kita untuk iterasi pertama pada selection sort dimulai dari sini dulu. Kemudian untuk iterasi pembandingnya atau pencarian indeks paling minimal, kan di selection sort terdapat variabel yang namanya min. Nah, min ini akan menyimpan indeks paling minimum, indeks yang mempunyai nilai paling minimum dari keseruan ini untuk pertukaran. Misalkan untuk iterasi pertama, jadi diisikan dengan indeksnya dulu. Diisikan dengan kurun indeks yaitu 0. Kemudian untuk pembandingnya dimulai dari sini, dimulai dari indeks 1 sampai indeks keempat, indeks ke-5. Jadi nilai dari indeks ke-0 dibandingkan dengan nilai 1, jika lebih kecil, maka min ini, variabel min ini akan digantikan dengan indeks dengan nilai yang lebih kecil dari kotak atau indeks ke-0. Jadi misalkan ini 1 dibandingkan dengan 8, maka masih kecil 1, maka dilewati. Kemudian dibandingkan dengan 11 masih kecil 1, dilewati. Kemudian dibandingkan dengan 2 masih kecil 1, kemudian dilanjutkan lagi dengan dibandingkan indeks keempat, yaitu dengan nilai 3 masih kecil 1, maka dilanjutkan lagi indeks ke-5 dibandingin lagi masih kecil 1. Maka dari itu indeks ke-0 ini fix sudah terurut. Kemudian untuk iterasi kedua pada indeks 1, nah maka nilai min ini sebentar, ini indeks ke-0 sudah urut, dimulai dari indeks 1, dan nilai minimum ini yang karena ini iterasi ke-1, maka nilai minimumnya 1. Karena ini iterasi kedua, maka nilai minimumnya indeks ke-1. Kemudian dibandingin iterasi yang nilai minimum ini dengan indeks berikutnya, yaitu 2. 1 dibandingkan 2, maka kan 1 isinya 8, sedangkan 2 isinya 11, maka masih kecil 1. Oleh karena itu lanjut skip. Kemudian lanjut ke indeks ketiga. Indeks ketiga ini memiliki nilai 2, maka dari itu kan lebih kecil indeks ketiga. Maka nilai minimum ini digantikan dengan indeks ketiga, yaitu 3, min 3. Jadi bukan isinya yang menempati ini variabel min ini, tapi indeksnya. Bukan nilainya tapi indeksnya. Kemudian lanjut untuk iterasi berikutnya, yaitu cari dibandingin nilai indeks ketiga ini dibandingkan dengan indeks keempat. Apakah indeks ketiga ini lebih kecil dari indeks keempat? Nilainya kan indeks ketiga ini 2, tapi indeks keempat ini 3, maka indeks ketiga ini, nilai pada indeks ketiga masih lebih kecil daripada indeks keempat.
maka di skip. Kemudian 5 juga begitu, indeks ketiga masih lebih kecil. Karena kita dapatkan nilai minimumnya 3, maka indeks ke 1, nilai pada indeks 1 ditukarkan dengan indeks yang min ini atau indeks ketiga. Maka langsung tukarkan saja 2 ke indeks 1, kemudian 8 indeks ketiga. Maka 2 sudah terurut. Kemudian lanjut ke iterasi ketiga, yaitu dengan nilai 11 ini. Jadi variabel minimumnya dengan nilai 2 karena indeks kedua. Indeks kedua ini dibandingkan dengan indeks setelahnya yaitu 3. Apakah indeks ke nilai pada indeks kedua ini lebih kecil daripada indeks ketiga? Maka kan tidak. Karena tidak, maka nilai minimum ini digantikan dengan indeks ketiga karena lebih kecil. Kemudian indeks ketiga, jadi bukan dibandingkan dengan kurun indeks atau indeks kedua, tapi dibandingkan dengan nilai minimum pada ini. Karena kita mencari nilai minimum. Indeks ketiga dibandingkan dengan indeks keempat. Nah, ini indeks keempat nilainya 3. Jadi kan lebih kecil. Maka nilai minimum digantikan dengan indeks keempat. Kemudian untuk perbandingannya terakhir yaitu ke indeks kelima ini. 3 dibandingkan dengan 5, indeks keempat dibandingkan dengan indeks kelima, maka kan lebih kecil 3 atau lebih kecil indeks keempat. Maka nilai minimumnya tetap indeks keempat. Karena sudah mentok terakhir, kita dapatkan nilai minimum 4, maka ditukarkan dengan iterasinya sekarang kan 11. Jadi indeks kedua diisikan dengan nilai pada indeks keempat. Langsung ditukar. Jadi untuk iterasi kedua didapatkan nilai 3 atau yang tadinya indeks keempat. Kemudian untuk iterasi keempat pada indeks ketiga, maka dituliskan variabel minimumnya 3. Kemudian dibandingkan lagi dengan indeks selanjutnya yaitu indeks keempat, apakah nilai 8 ini lebih kecil daripada indeks keempat? Kan nilai 8 lebih kecil, maka tetap nilai pada variabel minimumnya ini 3. Kemudian lanjut ke indeks berikutnya yaitu indeks kelima. Karena indeks kelima ini lebih kecil dengan nilai 4, maka nilai minimumnya diubah dengan 5. Kemudian nilai 5 ini ditukar dengan currentnya yaitu 8, maka ditukar. Kemudian iterasi terakhir yaitu iterasi kelima. Karena ya langsung saja ini kan 11 lebih besar daripada 8, maka langsung tukar saja. Jadi untuk iterasi pada selection sort ini ada 5. Jadi jumlah array atau ukuran array dikurangi dengan 1. Itu untuk iterasi. Sedangkan untuk iterasi iterasi perbandingannya itu ada jumlah ukuran array dikurangi indeks sekarang. Itu untuk iterasi perbandingan.
Jadi iterasi perbandingan di dalam iterasi. Jadi untuk codingannya, ini codingannya. Jadi untuk pencariannya ini untuk for yang di dalam, for di luar ini untuk lanjut ke kotak-kotak berikutnya. For yang di dalam untuk perbandingannya atau mencari indeks dengan nilai terkecil. Jadi kan seperti saya bilang tadi, untuk perulangan ini, yang untuk perulangan pertama, for pertama ini untuk lanjut ke indeks ke 0 sampai indeks ke 5. Ukuran dari array dikurangi dengan 1. Sedangkan untuk perulangan perbandingannya, ukuran dari ini dikurangi dengan indeks pada saat ini, atau bisa saja ditulis dengan ini. Jadi J sama dengan I ditambah 1, kan I bakalan bertambah setiap perulangannya, maka dimulainya dari J yang ini, kemudian sampai kurang dari N. Kemudian kalau sudah ketemu indeks yang paling minimum, maka ditukar. Ketemu nggak ketemu tetap ditukar. Karena kan misalnya kalau nggak ada, bakalan nilai min ini tetap dengan indeks saat ini. Jadi inti untuk selection sort ini mencari indeks dengan nilai paling minimum untuk ditukarkan dengan indeks sekarang. Jadi untuk kompleksitasnya, karena kompleksitas dari selection sort ini lebih bagus dari bubble sort, karena kan bubble sort swapnya ini di dalam for. Jadi running time-nya agak lama karena itu. Karena juga ini for-nya kan bubble sort, J-nya ini sama dengan 0. Dan tidak ada min swapnya di dalam. Maka ini bisa dibilang lebih cepat sedikit. Kita hitung time kompleksitasnya. Jadi untuk for ini yang karena dari 0 sampai n-1, jadi kita tuliskan n-1. Kemudian untuk sintaks-sintaks di dalamnya, maka dikalikan. Ini sintaks di dalamnya, sintaks di dalam. Untuk sintaks di dalamnya kita mulai dari in min ini anggap saja 1. Kemudian ditambah for yang ini, for yang di dalam. Karena for ini tidak dimulai dari 0 sampai n, maka kita bisa menghitungnya dengan aritmatika. Karena kan i-nya ini dimulai dari 0, kemudian i-nya bertambah terus setiap perulangan, maka kalau dihitung satu persatu, i-nya sama dengan 0, maka j-nya 1. Ditambah i-nya 2, i-nya 1, j-nya 2. Kemudian ini dihitung terus 3 tambah 4 sampai n-1 kan 5. Jadi sampai i-nya 4, i-nya 5. I5 ini 5 tambah 6 sama dengan 5 tambah 1 sama dengan 6. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Jadi kalau kita hitung dengan aritmatika, kan kita dapatkan A-nya 1, kemudian bedanya 1. Maka rumus dari aritmatika A plus
B. Untuk Sn-nya, itu N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Kali B. Ya. A-nya 1, maka 2, terus B-nya 1, juga seperti ini. Kemudian ini disederhanakan jadi N per 1. Kemudian disederhanakan lagi kan sama aja dengan N kuadrat per 2. Nah, karena ini kompleksitas, maka yang pertama pembagi pengali diabaikan. Maka tinggal ini. Langkah kedua adalah mencari konstanta. Konstanta itu misalkan ini K. Nah, ini kan diabaikan. Kemudian langkah ketiga yaitu kan ada n ini. Kalau ini bukan kali, jadi langsung dianggap kompleksitasnya itu. Karena ini tambah, maka dibandingkan untuk n yang ini dengan n yang ini lebih besar mana? Kan ini lebih besar n kuadrat, maka yang n sendirian ini diabaikan. Maka kompleksitas untuk for yang di dalam yaitu n kuadrat.